Sinar pencahayaan. Ayo dong, yuk mulai dong. Ayo mulai. Oh ya, ya Tek, mulai hitungan yang ketiga ya. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ulang. Suara Cocok. Cek 1 2. Ribetnya. biasa kok. Pasalnya pasal. Ya Allah, ribet. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini di kelompok 3. Bisa suami ini lebih dekat. Yuk. Bingung. Pakai mic. Sepet deh dulu. Lanjut. Kasih sih, Asmi ada yang ngomong nih, Tom Raus di Sariawan bro. Tawan pulang. Penguat kelas A, B, dan C. Ulang. Assalamualaikum. Itu udah ngomong ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang penguat kelas A, B, dan C bersama saya Asmiwati F1B 11004 dan rekan saya Muhammad Johan Kartolo F1B 110037. Ya, langsung saja pendahuluan. Istilah penguatan pada dasarnya berarti membuat menjadi lebih kuat. Dalam bidang elektronika, maka yang diperkuat adalah amplitudo dari sinyal. Untuk mengerti bagaimana penguat bekerja, perlu dimengerti dua tipe penguatan yang utama, yaitu penguat tegangan, yaitu penguat yang menguatkan tegangan dari sinyal masukan. Yang kedua, penguat arus, yaitu penguat yang menguatkan arus dari sinyal masukan. Sedangkan penguat yaitu kombinasi dari dua tipe penguat di atas. Meskipun pada kenyataannya semua penguat adalah penguat daya, karena tegangan tidak akan ada tanpa adanya daya, kecuali jika impedasinya tak terhingga. Efisiensi dari penguat daya didefinisikan sebagai perbandingan dari dua yang diterima beban dengan daya yang diberikan oleh satu daya. Pembahasan penguat kelas A. Penguat tipe kelas A dibuat dengan mengatur arus gas yang sesuai dengan titik tertentu yang ada pada garis lubangnya, sehingga seluruh sinyal suaranya bekerja pada daerah aktif. Ciri khas dari penguat kelas A, seluruh sinyal suaranya bekerja pada daerah aktif. Penguat tipe kelas A disebut sebagai penguat yang memiliki tingkat fidelitas yang tinggi. Asalkan sinyal masih bekerja di daerah aktif, tentu sinyal suaranya akan sama persis dengan sinyal input. Namun penguat kelas A ini memiliki efisiensi yang rendah, kira-kira hanya 25% sampai 50%. Transistor selalu aktif atau on, sehingga sebagian besar dari sumber jatuh daya terpom menjadi panas. Karena ini juga transistor penguat kelas A perlu ditambah dengan pendingin ekstra seperti heatsink yang lebih besar. Penguat transistor ini mempunyai titik kerja efektif setengah tegangan VCC. Agar rangkaian sel bekerja menerima sinyal input, maka penguat ini memerlukan gas awal. Penguat kelas A adalah penguat dengan efisiensi terendah tapi memiliki cacat sinyal atau distorsi terkecil. Kelebihan dan kekurangan penguat kelas A. Kelebihan, sinyal keluaran sama dengan sinyal inputan. Untuk rangkaian lebih sederhana dari penguat yang lain.
tidak terjadi crossover atau device. Kekurangan, memiliki efisiensi rendah kira-kira hanya 25% sampai 50%. Transistor selalu aktif atau on sehingga sebagian besar dari sumber cahaya wilayah terbuang menjadi panas. Penguat kelas B. Panas yang berlebih menjadi masalah tersendiri bagi penguat kelas A. Maka dibuatlah penguat kelas B dengan titik I yang digeser ke titik B pada gambar 1 di bawah. Titik B adalah satu titik pada garis beban di mana titik ini berpotongan dengan garis lurus dan harus image. Karena letak titik yang demikian maka transistor hanya bekerja pada satu bagian fase gelombang saja. Oleh sebab itu penguat kelas B selalu berubah dengan buah transistor B1 NPN dan B2 PNP. Penguat kelas B akan berada dalam kondisi off jika tidak ada sinyal input. Oleh karena itu maka penguat kelas B ini mempunyai efisiensi tinggi tetapi tidak dapat bekerja jika tegangan itu kurang dari 0,6 volt. Hal inilah yang menyebabkan sinyal cacat terdistorsi. Karena bekerja pada level tegangan yang relatif tinggi di atas 1 volt, maka penguat kelas B biasa dibagi pada penguat air aulir. Penguat kelas B ini dalam aplikasi menggunakan sistem kontribusi khusus yang menggunakan oleh transistor. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan praktis membuat dua transistor dalam keadaan off. Efisiensi penguat kelas B kira-kira sebesar 75%. Kekurangan transistor memiliki ketidakidealan. Penguat kelas C. Untuk penguat kelas B dibutuhkan dua transistor bekerja dengan baik. Maka pada penguat transistor kelas C hanya perlu satu transistor. Ada beberapa aplikasi yang memang hanya memerlukan satu fase positif saja. Contohnya adalah pendeteksian dan penguat frekuensi pilot, rangkaian penguat tuner RF dan sebagainya. Transistor penguat kelas C bekerja aktif hanya pada fase positif saja, bahkan jika perlu cukup sempit hanya pada puncak-puncaknya saja dibuatkan. Kerja penguat kelas C berada di daerah cut-off transistor mirip dengan penguat kelas B, tapi hanya membutuhkan satu transistor untuk bekerja normal. Penguat kelas C dipakai untuk menguatkan sinyal pada satu sisi atau bahkan hanya puncak-puncak tupik sinyal saja. Penguat ini tidak memerlukan fidelitas, yang dibutuhkan adalah frekuensi kerja sinyal dan tidak memperhatikan sinyal penguat kelas C. Penguat kelas C dipakai pada penguat frekuensi tinggi. Untuk membantu bekerja biasanya sering ditambahkan sebuah rangkaian resonator LC yang terdiri dari induktor dan kondensator. Penguat kelas C mempunyai efisiensi yang tinggi sampai 100% namun dengan fidelitas yang rendah. Kelebihan dan kekurangan penguat kelas C. Kelebihan penguat kelas C memiliki efisiensi yang tinggi bahkan sampai 100%. Pengurangan ukuran dan berat penguatan. Kekurangan, namun tingkat fidelitasnya memang lebih rendah. Pada kekurangan kelas B, kelas C lebih parah. Kelas C tidak dapat digunakan pada audio amplifier. Simpulan. Penguat tipe kelas A dibuat dengan mengatur arus gas yang sesuai di titik tertentu yang ada pada garis bebannya, sehingga seluruh sinyal keluarannya bekerja pada daerah aktif. Ciri khas dari penguat kelas A, seluruh sinyal keluarannya bekerja pada daerah aktif. Penguat tipe kelas A disebut sebagai penguat yang memiliki tingkat fidelitas yang tinggi. Penguat kelas B akan berada dalam kondisi off jika tidak ada sinyal input. Oleh karena itu maka penguat kelas B ini mempunyai efisiensi tinggi, tetapi tidak dapat bekerja jika tegangan itu kurang dari 0,6 volt. Hal inilah yang menyebabkan sinyal cacat atau distorsi. Penguat kelas C dipakai untuk menguatkan sinyal pada satu sisi atau bahkan hanya puncak-puncak peak sinyal saja. Penguat ini tidak memerlukan fidelitas, yang dibutuhkan adalah frekuensi kerja sinyal dan tidak memperhatikan bentuk sinyal. Penguat kelas C dipakai pada penguat frekuensi tinggi. Ya, dan terima kasih. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua dari kelompok 2 ingin Yuk, nomor 3 ya. kami berdua dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas elektronika telekomunikasi tentang penguat daya kelas A, B, dan C yang disusun oleh saudara Basri Rahmat dan Adi Saputra, saya sendiri. Basri Welas. Aplikasi buzzer. Belum membicarakan penguat kelas A, B, dan C, kita perlu tahu apa sih itu penguat daya. Istilah penguatan pada dasarnya berarti membuat menjadi lebih besar. Dalam bidang elektronika, maka yang diperkuat adalah amplitudo dari sinyal. Untuk mengerti bagaimana penguat bekerja, perlu dimengerti dua tipe penguatan. Yang pertama yaitu satu, penguatan tegangan, yaitu penguat yang menguatkan tegangan dari sinyal masukan. Yang kedua, penguat arus, yaitu penguat yang menguatkan arus dari sinyal masukan. Sedangkan penguat daya yaitu kombinasi dari dua tipe penguat di atas. Meskipun pada kenyataannya semua penguat adalah penguat daya karena tegangan tidak akan ada tanpa adanya daya, kecuali jika impedansinya tidak terhingga. Ada macam-macam penguat daya. Penguat daya diklasifikasikan menurut titik kerjanya. Menurut titik kerjanya, penguat diklasifikasikan menjadi penguat kelas A, B, AB, C, D, dan masih banyak lagi. Tapi di sini kita akan membahas 3 penguat saja, yaitu penguat kelas A, B, dan C. Penguat kelas A. Penguat kelas A merupakan suatu penguat yang mempunyai kemampuan terbesar dalam memproduksi masukan dengan distorsi yang terkecil dengan ada tanpa rangkaian umpan balik negatif. Namun demikian, efisiensi penguat kelas A adalah paling kecil dibandingkan dengan penguat daya kelas lainnya. Penguat kelas A. Contoh dari penguat kelas A adalah rangkaian dasar penguat transistor common emitter atau CE. Tipe penguat dibuat dengan mengatur arus bias basis yang sesuai pada titik tertentu untuk mendapatkan titik kerja pada garis beban rangkaian tersebut. Untuk penguat tipe kelas A, arus bias basis dibuat sedemikian rupa sehingga titik kerja transistor berada tepat di tengah kurva garis beban PCE minus PC dari rangkaian penguat tersebut. Di sini kita tampilkan rangkaian dari penguat kelas A dengan umpan balik emitter ditunjukkan dengan gambar berikut ini. Ciri khas dari penguat kelas A adalah seluruh sinyal output bekerja pada daerah aktif. Penguat tipe kelas A disebut sebagai penguat yang memiliki tingkat fidelitas yang tinggi. Selama sinyal masih bekerja di daerah aktif, bentuk sinyal keluarannya akan sama persis dengan sinyal input. Kriteria penguat kelas A: penguat dengan letak titik Q di tengah-tengah garis beban, mempunyai sinyal keluaran yang paling bagus di antara penguat jenis yang lain. Efisiensinya paling rendah karena banyaknya daya yang terbuang di transistor. Disipasi daya tertinggi terjadi saat tidak ada sinyal masukan. Untuk lebih lanjutnya kita ke Saudara Basri.
Mohon untuk membacakan. Dan saya akan mengajukan presentasi dari saya Adi Sabda. Untuk penguat kelas B, penguat kelas B adalah penguat yang bekerja dengan titik operasinya terletak pada titik platform, sehingga daya operasi yang input merupakan gelombang sinus, maka penguatan yang terjadi hanya berlangsung selama ini adalah rangkaian dari pada penguat kelas B, transistor bekerja di dalam daerah aktif selama setengah periode. Selama setengah periodenya transistor tersebut tersumbat. Kerja amplifier kelas B terletak di cut-off pada garis pemanasan. Daya output dapat diekspresikan dalam persamaan. Keuntungan dari penguat kelas B, lebih kecilnya kehilangan daya transistor, daya beban, dan efisiensi penguatan yang lebih besar. Penguat kelas D ini bukan satu transistor. Penguat dapat bekerja dengan baik. Tidak seperti pada penguat kelas dengan baik. Penguat kelas D memang didesain khusus untuk menguatkan sinyal hanya satu fase positif saja. Ini rangkaian pada penguat kelas D berlaku Ardi. Penguat kelas D untuk prinsip kerjanya pertama akan mengalir arus kolektor kurang dari 120 derajat pada setiap siklusnya. Ada rangkaian tangki resonansi LC seperti ditunjukkan pada gambar di atas. Rangkaian tangki resonansi LC paralel memiliki frekuensi resonansi. Pada saat sinyal itu sesuai pada frekuensi tegangan output akan maksimum dan bersifat beda dengan penguatan tegangan sebesar untuk kesimpulannya, penguatan pada dasarnya berarti membuat lebih dalam bidang elektronika, maka yang diperkuat adalah penguat yang mempunyai kemampuan besar dalam dengan distorsi yang terkecil dengan atau tanpa rangkaian tambahan. Untuk penguat yang bekerja dengan operasinya terletak pada berupa karakteristik atau tingkat sehingga daya operasi tenang. Penguat kelas D ini suatu penguat yang hanya membutuhkan satu transistor. Penguat dapat bekerja dengan baik, tidak seperti pada Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak mau nanya.
Yo, kelompok sih. Mengapa pada penguat kelas C menggunakan kelas A? Apa ini yang masukkan? Itu tumpak Oke, itulah tadi presentasi dari kedua kelompok antara Saudara Asmi dengan Basri tentang penguat kelas A, B, dan C. Sekarang kita lanjutkan ke sesi pertanyaan. Saya. Siapa yang ingin bertanya? Dua pertanyaan untuk masing-masing kelompok. Tiga. Untuk sesi pertama. Sesi pertama. Bisa sampai 100 nih. Ada Berarti satu-satu dulu ya. Ini. Siapa? Siapa ini? Itu apa namanya itu? Oci. Oh, Ada mic-nya bisa? iya tuh, Dila. Bisa mic-nya Kita untuk kelompoknya Johan. Saya Dilan Yogi dari kelompok 1 ingin bertanya pada kelompoknya Johan atau Masmi. Bagaimana kan ada di sana kan katanya penguat kelas A bekerja pada daerah aktif. Bagaimana bila penguat kelas A itu tidak bekerja pada daerah aktif? Dan apa maksud dari fidelitas yang ada pada presentasi penguat kelas C itu? Kamu bertanya. Ini Oci bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya sama kelompoknya Adi. Nama saya David. Saya dapat dari kelompok. Saya mau nanya sama kelompoknya Adi. Mengapa pada penguat kelas C menggunakan sinyal tidak sinusoidal? Saya dua aja. Mengapa pada penguat kelas C menggunakan sinyal tidak sinusoidal? Ada salahnya nih. Kenapa jelasin? Kenapa harus menggunakan dua? Mbak, deh. Apa yang curhat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairul Umam. Saya mau bertanya kepada ketua kelompok biar adil. Yang ingin saya tanyakan, bisa nggak dari penguat sinyal A, B, dan C itu digabung salah satunya antara sinyal A sama B, jadinya kan sinyal AB atau B sama C. Bisa nggak digabung? Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini doang. Mana? Ke sini. Ya sudah lah. Udah komen aja anak nih su. Ya kan sesuatu yang buka mas. Ini angkanya C. Sekarang. Saudari gila orang kira. Iya, kelompoknya dalam. Kelompok Johan. Iya. Zoom lah, sudah berapa? Dia menjawab kan Johan kelompoknya. Ini Johan menjawab. Johan menjawab. Iya, Zoom si kelompok Johan menjawab. Kelompok siapa buat Johan. Oh, kelompok Johan. Siapa yang menjawab duluan? Oh, kelompok Johan katanya sah. Atasan. Ayo aku udah jawab. Kelihatan direkam sudah ntar bisa kita capture dari ntar.
Sambil nunggu dijawab, di zoom aja itu nontonnya. Oh, penontonnya. Lah. Saya ke Eva aja. Ai. Pen. Kasih hello dulu, Pen. Mam. Untung aku kamera. Keren ya. Ini keren. Ya tadi kabelnya. Puter ya, puter. Dila, adep sini lah, kamu ngapain? Dila, adep sini lah. Oci. Kasih hello. Kahem. Saya akan jawab pertanyaan dari Kita Yuki. Gitu. Zoom. Bagaimana bila penguat kelas A tidak aktif bekerja pada daerah yang tidak aktif ya? Tidak bekerja pada daerah. Iya, makanya. Terus apa yang dimaksud dengan fidelitas ya? Area. Cerah sekali kamu hari ini. Ya, karena saya tidak pernah mencoba gitu ya, tidak pernah saya mencoba bagaimana dia kalau bekerja di daerah yang tidak aktif itu. Mungkin menurut saya dari pengertiannya sendiri ya. Bisa langsung sekarang presentasinya. Mungkin keluaran kalau dia bekerja di daerah yang tidak aktif itu, mungkin keluarannya itu tidak akan sama persis dengan sinyal inputannya itu. Dortmund final kamu. Yang dimaksud fidelitas itu penguatan kelas A itu jauh lebih bagus daripada penguat kelas B dan C itu. Penguatannya itu. Penguatan kelas apa? Kelas A. Penguatan kelas A. Jauh lebih bagus daripada penguat kelas B dan C. Kenapa dia lebih bagus daripada kelas B, kelas C, sementara dia kelas C itu sudah 100%, dia bilang 100% nanti dia penguatan. Efisiensinya. Mudahan mati lampu besok pas presentasi. Ben, mudahan mati lampu pas kita presentasi. Kelompok lain cepat jawab. Biasa sih. Kelompok lain yang jawab. Acong. Main ke Basri dulu. Itu yang sekarang Mencari jati diri. Apa? Apa nih? Ya. Kapan ya? Senin. Kita ketahuan pas. Bingo. karena penguat kelas A itu digunakan Nggak dengar kerasan, bisa kerasan sedikit. penguat kelas A itu dapat digunakan sebagai penguat Nggak dengar kerasan sedikit. kelas A itu digunakan penguat kelas A itu digunakan sebagai penguat awal ya digunakan. Penguat awal. Iya. Terus kalau kelas C itu digunakan pada penguat apa? Akhir. Susah sekali kamu udah A, B, C. Akhir Aja sampai namanya kita harus krisis. mati lampu besok. Mati lampu. Begini aja biar cepat jawabnya itu di gambar aja 12A, B, C, dan A, B, C sama-sama dari sana bisa ketahuan apa sih bedanya dari ketiga penguat. Apa yang bisa dibaca Pak? Tampilan ini. Dibantu mungkin temennya karena
Sudah ada gawe orang. Mie baik sih. Jom. Kita nih. Gus, sanaan Gus. Mana cara di zoom nih? Lu ada sejak dia. Yang mana ini? Ini? Di sini. Awet tadi. Basri, mana gambarnya sama Mi, Gusten. Gus. Kau besarnya. gambar rangkaian pengurus kelas A, B, sama C. Gak cukup dia ntar. Kan amatir juga. Gak apa-apa sebelah aja. Ini sih. Ini loh gitu. Yang mana? Nah itu Bukan yang ini tomater, ini. untuk penguat. Komputer yang ini. Oke. Besok kita les gitu. Gak usah juga. Nah ini kan juga. Yuk masak cuma satu aja ini. Ini nggak bisa anu ya. Cuma dia